Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, salam sehat dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita di sorga. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur karena kita sehat. Walaupun hari-hari terakhir ini ancaman dari pandemik COVID-19 ini semakin mengganas bagi kita. Tapi saya doakan supaya kita sehat semua, jangan takut dan jalani kehidupan ini. Bersyukurlah dalam Tuhan. Mulai besok tanggal 14 September akan diberlakukan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ini. Untuk memutus rantai daripada COVID-19 yang terus mengancam kehidupan kita sampai hari ini. Doa saya, kita semua diberkati Tuhan, dilindungi dan sehat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 13 September 2020, Minggu ke-14 sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudaraku yang kekasih, topik daripada khotbah kita untuk hari ini berbunyi, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Benarkah demikian? Tapi itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo, raja yang masih muda pada waktu itu di ibu kota Yerusalem. Salomo meminta hikmat dari Tuhan di Bukit Gibeon. Tatkala dia masih muda dan sebelum naik tahta, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku bukan kekayaan, tapi berikan aku hikmat, supaya dengan hikmat dari Tuhan itu, aku boleh mengerti akan makna hidup yang lebih dalam. Dan dengan hikmat itu, aku boleh memimpin negeri ini. Dan dengan hikmat itu, aku boleh berencana dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik dan terpercaya. Itulah Salomo
yang meminta hikmat dari Tuhan. Dan dengan hikmat itu jugalah dia menyampaikan ucapannya yang menjadi firman bagi kita pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih, Salomo sangat-sangat aktif dan giat bekerja, membangun, memiliki, mengembangkan. Dan kalau kita lihat dari nas tadi, berpuluh-puluh kali Salomo selalu berkata, aku, menunjukkan seseorang yang aktif, bekerja, membangun, dan mau memiliki. Kita simak apa yang dikatakan kembali secara singkat. Aku mendirikan rumah bagiku. Aku menanami bagiku pohon-pohon anggur. Aku membangun taman dan membangun irigasi untuk mengairi taman itu. Aku punya banyak pekerja, budak-budak, gundik-gundik. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas dan barang hiasan yang boleh saya pajang di istanaku. Aku mengumpulkan bagiku segala sesuatu yang kuperlukan. Kalau perlu, aku juga memanggil penyanyi untuk menghibur aku bersama dengan sahabat-sahabatku. Dan apa yang indah dalam pandangan mataku tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Aku beli, aku miliki, karena aku punya uang dan kemampuan untuk itu. Saudara yang kekasih, saya percaya apa yang dikatakan oleh Salomo pada waktu dulu, sekarang ini, di tahun ini, itu juga diinginkan dan mau dimiliki oleh banyak orang. Kita boleh katakan, aku mau mendirikan rumah. Kalau boleh, bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak-anakku, cucu-cucuku juga. Aku mau membentuk keindahan-keindahan yang ada dalam hidupku untuk saya nikmati. Aku mau membangun tower, menara tinggi untuk saya sewakan. Aku mau membangun perkebunan-perkebunan yang luas dan menanaminya dengan kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, apakah itu salah? Saya mau katakan tidak. Apalagi kalau harta milikmu bukan berasal dari hal-hal yang terlarang, yang dicuri atau yang dikorupsi. Karena kita lihat juga orang percaya ada yang kaya. Abraham, dia kaya. Daud, dia juga kaya dan berkuasa. Kalau begitu, persoalannya di mana? Saudaraku yang kekasih, kalau Salomo berkata bahwa segala sesuatunya itu adalah kesia-siaan, itu ibarat menjaring angin dan tidak ada yang baru di bawah terik matahari. Kalau dia berkata begitu, bukan berarti bahwa segala sesuatu itu tidak berguna dan tidak perlu. Perlu dan berguna. Tetapi ada yang lebih mendalam, ada makna yang lebih khusus lagi yang dia katakan. Segala sesuatu yang dibangun, dimiliki, dan dikembangkan, kalau hanya bertujuan kepada materi ansih, tanpa takut akan Tuhan, tanpa peduli akan kehidupannya di hari-hari hidupnya, itulah yang dikatakan oleh firman ini, itu kesia-siaan. Saudaraku yang kekasih, kesia-siaan itu artinya tidak abadi, tidak kekal. Mungkin aja kita lebih dahulu meninggalkan harta milik kita, atau harta milik itu juga hangus dan meninggalkan kita. Kita boleh meninggalkan harta milik kita bila kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita dikubur di TPU Pondok Kelapa, Pondok Ranggon, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu, apa yang dimaksud oleh firman ini?
Firman ini mau berkata, carilah harta, kuasai dan nikmatilah, tapi jangan lupa akan yang terutama, yakni hidup dalam Tuhan dan mau berbuat baik untuk sesama. Mazmur pasal 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya kepadanya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya, yang dalam hidupnya memakai harta miliknya juga bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk kepentingan dan keperluan orang lain. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu pada kesempatan ini ada dua pesan yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama, bekerjalah, carilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam hidupmu. Bekerjalah, carilah Tuhan, dan bersukacita dalam hidup ini. Mari kita bekerja, memenuhi kebutuhan kita. Itu baik, itu tidak salah. Kenapa? Karena manusia adalah manusia bekerja, homo laborans. Tuhan berkata kepada Adam, engkau dengan bersusah payah akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah. Kerja, kerja, kerja. Itulah jati diri manusia. Tetapi bukan hanya soal bekerja jati diri kita. Dari firman juga kita tahu bahwa manusia itu hakikatnya ialah makhluk yang berdoa. Homo orans. Berdoa, berdoa, dan berdoalah. Berdoa dalam arti meminta bimbingan Tuhan. Berdoa dalam arti meminta supaya Tuhan memberkati. Dan itu bagus sekali dan benar. Oleh sebab itu, ingatlah kata yang berbunyi, ora et labora. Berdoalah dan bekerja. Jadilah manusia-manusia, jadilah kita yang selalu berdoa dan bekerja dengan giat selama kita masih bisa. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita baca cerita dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, di situ digambarkan ada orang kaya yang disebut bodoh. Bodoh bukan berarti bego. Tidak mungkin kaya kalau orangnya bodoh. Karena menjadi kaya itu berarti dia punya otak, punya kemampuan untuk bekerja, untuk mengelolanya, dan untuk mengembangkannya supaya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tetapi orang kaya yang bodoh ini disebut dia bodoh karena dia lupa akan Tuhan. Dia terpaku dengan materi, dengan harta milik. Tatkala panen sudah tiba dan panen dia berhasil, dia berkata, senanglah hai jiwaku, kepadamu telah tersedia banyak makanan untuk kamu menikmati buat masa depan. Senanglah dan nikmatilah hidupmu ini. Tetapi pada malam itu juga Tuhan mengambil nyawanya dan menjadi pertanyaan, untuk siapakah semuanya yang telah ditinggalkannya? Saudaraku yang kekasih, kalau orang kaya yang bodoh tadi tiba-tiba mati, hal itu juga boleh terjadi bagi seseorang. Sudden death, mati mendadak, mati tiba-tiba. Mungkin karena penyakit jantung,
mungkin karena kecelakaan di jalan raya, mungkin dalam pesawat terbang yang pesawatnya jatuh, mungkin sewaktu berkegiatan aktif ataupun sedang berkhotbah, boleh seseorang tiba-tiba meninggalkan dunia ini. Saudaraku yang kekasih, bekerjalah dan berdoalah. Carilah harta milik untuk kamu nikmati dalam hidup ini. Enjoy life with your wife. Enjoy life with your family. Nikmatilah hidup ini bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, yang kamu kasihi, karena itulah upahmu selagi di dunia ini. Karena satu waktu juga semuanya itu akan berakhir, akan kamu tinggalkan. Saudaraku yang kekasih, pesan kedua bagi kita berbunyi demikian. Jadikan hidupmu dalam pola baru dan hidup yang berguna bagi sesamamu. Jadikan hidupmu dalam pola yang baru dan berguna bagi sesamamu. Apa itu pola? Bila seseorang mau menjahitkan jas atau kebaya, maka si tukang jahit akan membuat ukuran-ukurannya dan membuat pola untuk bahan tersebut. Berdasarkan pola itulah bahan tadi digunting, kemudian dijahit, dan hasilnya akan bagus. Itulah pola yang praktis kita lihat hari lepas hari. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ada pola bagi kita, pola hidup. Dan pola hidup itu ialah firman dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membentuk kehidupan kita supaya hidup ini menjadi indah. Pola dari firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan dilimpahkan kepadamu. Carilah kebenaran Allah. Carilah persekutuanmu dengan Tuhan. Hiduplah dalam iman bersama Tuhan. Maka dengan itu kepadamu juga akan diberi segala sesuatu yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu perlukan supaya hidupmu berlangsung dengan baik, itu dijamin dan diberi oleh Tuhan. Selalu cukup dalam hidup ini, walaupun tidak menjadi kaya raya. Selalu cukup tatkala kita butuh sesuatu untuk kepentingan kita hari ini dan untuk besok, untuk anak-anak kita. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19, dia katakan, janganlah mengumpulkan harta di bumi yang bisa dirusak ngengat dan karat dan dibongkar pencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di mana hartamu ada, disitulah juga hatimu berada. Kalau kamu punya harta di sorga, maka hatimu juga, walaupun kamu masih hidup di dunia, akan selalu tertarik dan tertuju ke sorga sana. Hidup dalam perjalanan, tapi hidup menuju sorga sebagai akhir hidup dan tujuan. Saudaraku yang kekasih, jadikan hidupmu berguna buat sesama manusia. Jadikanlah hidupmu berguna buat sesama manusia. Kita diingatkan dari satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di situ digambarkan ada dua orang yang berbeda status ekonominya, hidupnya, dan kemampuannya. Yang satu orang yang kaya raya, makan enak setiap hari, punya baju jubah yang indah, bermerek, dan
mahal, sementara orang yang lain miskin, sakit, dan selalu kelaparan, namun tidak diperdulikan oleh si orang kaya tadi. Orang kaya yang egois. Tetapi oleh Injil itu dikatakan kepada kita bahwa situasi selalu berubah. Kedua-duanya meninggal. Dan kedua-duanya mengalami hal yang sangat berbeda, jauh berbeda dari apa yang mereka alami selama di bumi. Yang satu yang meninggal itu, si kaya tadi, masuk ke neraka dengan segala kengerian, ratap tangis, gertak gigi, dan lain-lain. Sementara yang satu lagi yang namanya Lazarus, seorang miskin, diangkat oleh Tuhan ke sorga dan duduk di pangkuan Abraham. Pastilah berubah dalam hidup ini sebagaimana dicontohkan orang kaya dan Lazarus tadi. Saudaraku yang kekasih, diingatkan di situ, tatkala si orang kaya minta supaya jari-jarinya dari si Lazarus dicelupkan ke air dan supaya menetes untuk menyegarkan lidahnya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah bagimu. Selama ini kamu hidup nikmat, tetapi karena kamu tidak peduli kepada yang miskin si Lazarus ini, maka biarlah kamu dengan segala sesuatu dan penderitaanmu di bumi. Dan Lazarus yang menderita selama ini, biarlah dia juga menikmati hidup yang nikmat, senang bersama dengan Bapa di surga. Saudara, tidak ada yang kekal. Saudara yang kekasih, hidup pasti berubah. Persoalannya, perubahan yang apa atau yang bagaimana yang akan kita miliki. Dan saya berdoa, jadilah seperti yang miskin dalam materi selama di bumi, yang menderita dan sakit-sakitan, tapi karena beriman, dia diangkat oleh Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadikanlah hidupmu berguna dan mulailah hidup yang baru dengan pola pikir dan pola sikap yang baru. Mari kita lihat dua contoh untuk kita tiru. Yang pertama, Zakheus. Zakheus, si pemilik cukai yang tiap hari di kantornya menghitung pajak dan menetapkan berapa pajak yang harus dibayar oleh seseorang kepada raja, pada pemimpin pada waktu itu. Setiap hari dia bergelimang dengan perhitungan-perhitungan dan juga dengan uang. Dan disebut di situ dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 3 sampai 10, dia orang kaya. Tetapi satu waktu dia ketemu Yesus dan Yesus berkata kepada dia supaya dia turun dari pohon ara itu dan akan ketemu dia di rumahnya. Zakheus amat senang. Dan ketika Yesus ketemu dia di rumahnya, Zakheus berkata, segala sesuatu akan saya berikan sebagian untuk orang lain. Dan bila ada yang saya korupsi, yang saya raup karena jabatanku itu, akan saya bayar kembali 4 kali lipat. Itulah satu perubahan yang baru. Ketemu dengan Yesus, memulai hidup baru, pola baru, dan sikap hidup yang baru. Zakheus tetap sebagai pemungut cukai, namun orientasi pikiran dan hidupnya sudah berubah. Bukan hanya soal uang lagi, tapi soal sukacita dan keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Contoh yang kedua,
kita lihat apa yang terjadi kepada Saulus yang akhirnya bernama Paulus. Paulus seorang yang sangat-sangat benci kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu dia pergi keluar kota, menangkap dan memenjarakan orang-orang percaya. Namun pada satu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Sewaktu Paulus berada dalam perjalanan antara Yerusalem dan Damaskus, tiba-tiba dari langit sana muncul cahaya yang terang benderang. Dan Saulus jatuh ke tanah, tertelungkup dia, dan dia merasa kecil. Kok tiba-tiba begini? Dan Paulus bertanya, siapakah engkau yang membuat aku seperti ini? Dan orang yang ditanya itu, Yesus berkata, akulah Yesus yang selalu kau kejar-kejar selama ini. Pertemuan itu berlanjut. Dan kalau begitu Tuhan, apakah kehendak-Mu yang harus saya laksanakan dalam hidup ini? Dan kalimat itu sangat indah bagi kita. Apa Tuhan yang harus saya kerjakan dalam hidup ini? Dan disitulah ada perubahan yang baru bagi Paulus tadi. Dan kita tahu perjalanan hidupnya, dia menjadi seorang penginjil yang tegas, yang berani, dan yang tidak mau capek untuk memberitakan Injil Yesus sebagai juru selamat dunia yang menolong semua orang-orang dari dosanya. Itulah perubahan yang sangat-sangat mengagumkan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, saya mau akhiri renungan ini. Kalau kepada Zakheus dan Paulus mereka ketemu Yesus dan mengalami perubahan hidup, maka kepada kita juga hari ini Tuhan Yesus menemui kita supaya kita memperoleh hidup baru, sukacita yang baru, semangat kerja yang baru, dan pengharapan yang baru. Saya mau sampaikan kepada kita satu lagu yang dikarang oleh Lydia Baxter yang hidup pada tahun 1870. Lagu karangannya itu dapat kita temui dalam Kidung Jemaat nomor 344 ataupun pada buku Ende nomor 453. Ingat akan nama Yesus. Dalam bahasa Batak, Sadagoar no muli ima Yesus ini. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang baka. Semoga renungan ini boleh memberikan dukungan dan penguatan bagi iman kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman yang barusan kami dengar. Biarlah kami juga sadar bahwa di samping kenikmatan dunia yang sementara ini, ada kenikmatan yang abadi dan kekal, yaitu bila kami bersama dengan Allah Bapa, baik selama di bumi ini maupun nantinya kami bersama dengan Bapa Allah di sorga. Terima kasih, biarlah firman-Mu memberikan masukan bagi kami. Kami boleh bekerja, kami boleh mengumpulkan harta, kami boleh menikmatinya, tapi itu sementara saja. Yang abadi dan kekal ialah harta milik kami, jiwa kami,
adalah dalam Tuhan, dan kami rindu satu waktu kalau kami meninggalkan dunia ini, kami bersama dengan Tuhan di sorga, dan kami beroleh sukacita yang abadi. Berkatilah usaha-usaha kami setiap hari, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga gerejamu, berkati juga pemerintahan kami, berkati juga semua orang yang berbuat baik dalam hidup ini. Secara khusus pada saat-saat sekarang ini, orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya buat menolong, menyehatkan orang-orang yang sakit karena ancaman virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ganuti ki Tuhan rapon au, jalasai di pasu-pasu au, sai di